Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal asyura minal ayamil mubarrakat yunzilul ihsana wal khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'inna, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita semua masih diberi nikmat panjang umur, sehat badan kita, diberi sehat panjang umur, lalu ada waktu yang luang. Mudah-mudahan kesemuanya itu merupakan satu pemberian anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Semoga semua kesempatan itu kita manfaatkan untuk ibadah kepadanya. Setelah memuji dan membaca salawat, seorang khatib berwasiat khususnya untuk pribadinya, umumnya kepada sidang jamaah rahimahumullah, yang wasiatnya adalah marilah kita berbakti dan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ada takwa bakti kita kepada Allah, Allah jadikan kita, Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 12 bulan Allah jadikan bulan yang 4 dimuliakan, di antaranya adalah Syahrul Muharram. Syahrul Muharram ini adalah merupakan hari yang penuh diberkahi oleh Allah. Hari penuh sejarah tentang syariat Islam dan keutamaan orang-orang muslim. Pada di hari itulah banyak terjadi sesuatu perkara yang di luar kedudukan kita, yang di luar pikiran kita, bahwa Allah banyak memberikan anugerah kepada seluruh umat dan para rasulnya sebelum baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut Yaumul Asyura, ini adalah minal ayamil mubarakat, hari yang penuh diberkahi oleh Allah bagi orang yang meyakinkan tentang Yaumul Asyura. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikan hamba-Nya. Di situ Allah akan memberikan ganjaran pahala nilai kepada hamba-Nya yang selalu melakukan kebaikan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita bersaksi bahwa sesungguhnya pemimpin kita, Nabi besar Muhammad itu adalah seorang hamba dan pesuruhnya yang dijadikan oleh Allah menjadi uswah hasanah. Dengan sebab itulah hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada kebaikan yang paling banyak kecuali orang yang mau melakukan, di antaranya bersedekah dan mengajarkan amal ma'ruf dan mengajarkan memperbaiki di antara sesama manusia. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Al-ayat. Yang artinya tidak ada kebaikan yang paling baik sebanyak-banyaknya kebaikan itu daripada menyelamatkan orang-orang yang ada di atas bumi ini, kecuali adalah orang yang mau mengajarkan dan memerintahkan kebaikan itu sendiri, dan mengajak amar ma'ruf, dan dia mau bersedekah, dan dia juga mau untuk memperbaiki di antara sesama manusia. Yang pada saat di antara manusia itu bertengkar, yang pada saat manusia itu berselisih paham, maka yang paling baik di antara kebaikan yang paling banyak adalah orang yang mengislahkan dalam kebaikan itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang senantiasa berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang bersedekah di masa hidup itu lebih mulia
daripada ia bersedekah setelah ia wafat meninggal dunia. Dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatasaddaqu bidirhamin fi hayatihi khairul lahu min sab'ina yatasaddaqu bi mi'ati dirhamin ba'da mautihi. Pasti sedekah sedikit di waktu hidup itu lebih baik kita bersedekah 100 dirham setelah kita wafat. Jadi nilai unggulan daripada kehidupan kita, bahwa sedekah di masa hidup itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan, apalagi di bulan Muharram yang harus kita banyak menginfakkan sebagai rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kepada orang-orang yang tidak mampu, wabil khusus untuk anak-anak yatim kita. Bahkan siapapun orangnya yang bisa demikian itu 100.000 rupiah, bahkan ada yang 1 juta rupiah, maka lebih baik ia disedekah 1.000 rupiah semasa hidupnya daripada ia bersedekah atau disedekahkan 100 juta setelah ia meninggal dunia. Alangkah hebatnya bagi orang-orang yang beriman jika ia mampu membantu orang-orang yang fakir, membantu orang-orang yang butuh, membantu anak-anak yatim piatu yang tidak mempunyai penghasilan, dan kita bantu sebagai anak kita, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahsana yatima aw yatimatin kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain. Siapa saja orang yang bisa membantu kepentingan anak-anak yatim laki atau perempuan, maka berhaklah orang itu nanti di surga bersamaku dan berdampingan dengan aku. Ini adalah karena itulah hari rahimakumullah, kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, siapa saja yang bisa memperbaiki dan membantu kepada anak yatim laki-laki atau yatim perempuan yang dibalut kategori dalam ilmu fikih, yatim itu adalah haddul yatimi 15 sanah. Yang disebut anak yatim itu batasnya adalah usia 15 tahun. Jika ia sudah lebih 15 tahun, maka dia berhak untuk berusaha karena dia sudah termasuk punya akal yang sehat, pemikiran yang baik, maka tidak perlu lagi kita memikirkan. Namun kalau dia tidak bisa juga, masih dalam keadaan belajar, maka wajib kita membantu biayanya. Tetapi kalau dia sudah akil balik, dia sudah berusaha, bahkan dia sudah bekerja, maka kita tidak lagi untuk membantu dia. Tapi bantulah bagi anak yatim yang di bawah umur 15 tahun. Bagi hadirin rahimakumullah sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kita kadang-kadang keliru dalam penyampaian hak anak yatim. Banyak orang yang mengatakan bahwa hak anak yatim itu dimakan. Yang dimakan hak anak yatim itu bila mana anak yatim itu ditinggal oleh ayahandanya, lalu ia meninggalkan warisan untuk anak yatim itu, tetapi oleh saudara kandung, saudara-saudaranya daripada ayahnya itu tidak diberikan haknya kepada anak yatim itu. Itulah yang baru bukan hak anak yatim. Ada orang berpendapat bahwa anak yatim hartanya tidak boleh dimakan oleh yang mengurus, padahal boleh saja ibunya yang mengurus makan hak anak yatim itu, karena ada termasuk orang yang mengurusnya anak yatim itu. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, dengan sebab itu Imam Mu'ad bin Jabal berkata kepada Rasulullah SAW tentang kejadian umat nanti di akhir zaman, tentang umat nanti di yaumul kiamah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang berbunyi yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja, al-ayat. Ya Rasulullah, terangkan ya Rasul tentang ayat ini. Pada suatu hari nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan beberapa macam kumpulan di antara golongan masing-masing. Maka Rasul akan ditanya itu, Rasul hampir menangis sampai membasahkan pakaiannya dengan air matanya sendiri, saking harunya bagi Rasul, saking takutnya apabila Rasul akan kejadian umatnya nanti pada mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul berkata, ya Mu'ad bin Jabal, sa'altani an amrin azimin. Engkau bertanya kepada aku tentang masalah yang cukup besar, tentang masalah yang cukup mengagumkan dan aku khawatirkan. Kenapa? Nahsyurul muttaqina ala ummati isna asara sinfan. Bahwa nanti umatku akan dikumpulkan oleh Allah menjadi 12 golongan. Golongan yang pertama adalah yuhsyaruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rizlani. Maka nanti kelompok umatku yang pertama dikumpulkan oleh Allah itu umat tidak punya tangan dan tidak punya kaki.
Mu'adz bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah itu orang umatmu yang tidak punya tangan, tidak punya kaki?" Maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutnya kata Rasulullah, "Haula'il ladzina yu'dzuna al-jiran." Mereka umatku yang hidupnya selalu menyakiti tetangganya, yang mereka selalu hidupnya menyakiti lingkungannya. Maka nanti di hadapan Allah, orang itu tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Itulah kelompok yang pertama yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul sampai menangis, bajunya basah, terguyur dengan air matanya, saking takutnya umatnya nanti dijadikan seperti itu. Itu kelompok yang pertama, kata Rasulullah SAW. Kelompok yang kedua, yuhsyaruna ala suratil khanziri. Ya Mu'adz bin Jabal, nanti umatku dikelompokkan oleh Allah seperti kelompok hewan-hewan khinzir. Khinzir itu adalah binatang yang hina, bahkan diharamkan dagingnya, bahkan najis bergolak bagi umat Islam. Siapakah orang yang nanti bentuknya seperti khinzir, ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah SAW, haula'il ladzina yatahawwanuna bis-shalah. Mereka adalah yang suka menganggap enteng ibadah salat, yang suka menganggap ringan mengerjakan salat. Maka orang-orang itu nanti dikelompokkan di kelompok yang kedua umat Nabi adalah orang yang seperti khinzir bentuknya, badan manusia, kepala khinzir. Na'udzubillah min dzalik. Siapakah itu? Adalah orang-orang yang menganggap enteng ibadah salatnya. Lalu yang ketiga dikumpulkan lagi umat Nabi Muhammad SAW. Yusyaruna wa butunuhum misrul jibal. Nanti ada lagi mereka yang dikumpulkan oleh Allah. Kelompok yang ketiga adalah perutnya besar-besar sebagaikan gunung yang pernah kita lihat. Bahkan dia tarik-tarik perutnya, dia dorong-dorong perutnya. Siapakah itu, ya Rasulullah? Kata Mu'adz bin Jabal. Maka jawab Rasulullah, haula'il ladzina yamna'una zakata. Mereka yang punya harta, mereka yang punya milik, tetapi ia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka nanti mereka termasuk golongan orang-orang yang perutnya besar bagaikan gunung-gunung yang kita pernah lihat di alam dunia ini. Kelompok yang keempat, yuhsyaruna yajri min afwahihim ad-damu. Nanti kelompok umat Nabi yang keempat itu adalah golongan orang-orang yang selalu mengalir darah dari bibirnya, tidak pernah berhenti-henti darah keluar dari mulutnya. Maka jawab sahabat tadi, berkata Mu'adz bin Jabal, siapakah gerangan ya Rasulullah yang seperti itu? Maka jawab Rasulullah, haula'il ladzina kadzabu bil bai'i wasyira'i. Mereka itu adalah orang yang keluar darah selalu tidak pernah berhenti, adalah orang-orang yang berbuat dusta di dalam usaha jual belinya. Rajin sholatnya, rajin ngajinya, tapi ia berbuat dusta di dalam masalah jual beli dalam hukum ribanya, usahanya. Itulah nanti mereka akan mengalir selalu darahnya, tidak akan pernah berhenti dari mulutnya. Kelompok yang keempat yang demikian terjadi. Yang kelima, haduhimakumullah, yusyaruna antanu raihatan minal jibati bainan nasi. Lalu ada lagi kelompok yang kelima adalah orang yang baunya lebih bau dari bangkai binatang. Kelompok yang kelima adalah siapa itu, Rasulullah? Habu alladzina yaktumuna al-ma'asi khawfan minan nasi wa la yakhafuna minallah. Orang mereka itu yang suka menyembunyikan perbuatan maksiatnya, takut malu kepada manusia, tetapi dia tidak takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti orang itu lebih bau daripada bangkai yang pernah kita mencium bangkai itu. Itulah kelompok yang kelima yang disabdakan Rasulullah sampai menangis, adakah umatku akan terjadi seperti itu? Lalu kelompok yang keenam, yuhsyaruna maqtu'il halakin. Nanti mereka tidak punya leher, tapi dikumpulkan oleh Allah buntung kepalanya. Tetapi termasuk dalam umat Nabi. Siapa itu, ya Rasulullah? Haula'il ladzina yushhaduna zura wa la yataghayyaruna biha. Mereka itu adalah orang-orang yang nanti tidak punya leher, adalah orang-orang yang melihat perbuatan dosa, tetapi ia tidak mau berubah
perbuatan dosa itu, bahkan dia membiarkan selalu berbuat dosa yang ada di lingkungannya, maka hal yang demikian itu orang akan tidak punya kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang ketujuh, yusyaruna laisa lahum alsinatun. Pada saat itu manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar itu, mereka tidak mempunyai lidah. Siapakah itu ya Rasulullah? Haula'il ladzina yamna'una syahadah. Orang yang tidak punya lidah nanti, orang yang tidak pernah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang ke-8, yuhsyaruna nakisi ru'usihim wa arjulihim fawqa ru'usihim. Lalu ada orang yang kepalanya di bawah dan kakinya di atas, dikumpulkan kelompoknya orang yang jungkir balik itu. Siapakah gerangan Rasulullah yang demikian itu? Haula'il ladzina kanu yazimuna lam yatubuna. Orang yang nanti berjungkir balik kepala di bawah, kaki di atas, dia dikumpulkan oleh Allah adalah orang-orang yang berbuat zina lalu ia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang ke-9, yuhsyaruna siwan wujuhi zatul uyuni. Hitam wajahnya, matanya keluar daripada wajahnya, melonjak mendelik, tidak pernah berkedip. Siapakah golongan itu ya Rasulullah? Haula'il ladzina kanu ya'kuluna amwalal yatama zulman. Mereka adalah orang-orang yang selalu makan harta-harta anak yatim dalam keadaan berbuat zalim. Yang makan anak yatim zalim itu, satu anak yatim punya harta waris dari keluarganya, tapi warisnya tidak diberikan oleh saudaranya. Itulah yang memakan hak anak yatim. Kalau seandainya ada di lingkungan kita yang seperti itu, berikanlah hak mereka bila mana mereka sudah besar, dan beritahu memang ada bagian untuk mereka. Jangan tidak diberikan bagian ayahnya kepada anaknya. Hal yang demikian itu nanti wajahnya hitam, matanya melotot, tidak berkedip. Dialah orang-orang yang suka mencegah dan memakan hak harta anak yatim. Lalu yang ke-10-nya, rahimakumullah, fadmuliku duzaman wa barashan. Dikelompokkan orang-orang itu yang kulitnya bau busuk, yang kulitnya busuk. Siapakah itu gerangannya Rasulullah? Ada umatku yang seperti itu, umat seperti itu. Ada kata Rasulullah, haula'il ladzina aqawul walidain. Mereka yang semasa hidupnya selalu menyakiti kedua orang tuanya, yang menyiksa kedua orang tuanya, yang membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan tidak berdaya. Dia tinggalkan orang tuanya dan tidak diurusnya oleh anaknya. Anak yang demikian itu nanti, sekalipun dia rajin ibadah, sekalipun dia banyak bersedekah, tetapi kalau ia menyakiti kedua orang tuanya, maka nanti kulitnya membusuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ke-11, hari rahimakumullah, yuhsyaruna umyanal qalbi wal aini. Mereka buta matanya, kelompok orang-orang buta. Siapakah ya Rasulullah yang demikian itu? Haula'il ladzina kanu yasrabuna al-khamra. Umat manusia yang semasa hidupnya adalah melakukan minum arak yang mereka kerjakan, apalagi dikerjakannya di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti bulan Muharram pada saat ini. Bahkan di bulan Muharram ini berbanyak oleh kita bersyukur kepada Allah, berbanyak oleh kita berbuat baik di jalan Allah, berbanyak oleh kita kepada Allah untuk minta ampun dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa kejadian pada tahun sekarang atau tahun Hijriah, pada tahun Ayyamul Asyura ini terjadi beberapa kalimat. Contohnya hikayat Nabi Yunus alaihissalam, tatkala ia meninggalkan kaumnya untuk tidak sempat lagi untuk mengajarkan di lingkungannya, maka ditinggalkan kaumnya untuk dia hijrah mencari kelompok-kelompok yang lain, hingga akhirnya Nabi Yunus alaihissalam menaiki kapal di tengah lautan, gelombang makin tinggi. Nakodah berkata, siapa yang punya dosa paling besar? Kalau dia tidak mau akan saya lemparkan ke laut ini. Maka Nabi Yunus orang yang jujur, dia orang yang punya dosa besar kepada Allah, karena dia meninggalkan umatnya untuk diajarkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus lalu menyemplungkan diri ke tengah laut, lalu dimakan oleh ikan paus yang begitu besar, masuk di dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Bertepatan dengan hari yang Ashr tanggal 10 bulan Muharram,
Nabi Yusuf doanya dipotong oleh Allah, selalu membaca 40 hari 40 malam di dalam petikan dia baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selama itu maka dia baca itu, maka akhirnya Allah keluarkan dia dari perut ikan yang cukup besar. Tatkala dikeluarkan dari perut ikan yang besar, dilemparkan lagi Nabi Yunus ke pinggir laut, ternyata dia kembali kepada halaman lingkungannya. Itu kejadian keistimewaan bulan Yaumul Asyura. Lalu ada lagi yang disebutnya diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam pun terjadi pada tanggal 10 Yaumul Asyura. Karena Nabi Adam selama hampir 40 tahun, bahkan yang mengatakan 400 tahun tidak berjumpa dengan istrinya, maka tatkala pas 10 Muharram dia membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka selama itu dia baca itu, maka Allah kabul dan terima permohonannya. Maka dipertemukan dia dengan istrinya Ibu Hawa di Jabatul Rahmah. Itulah sejarah-sejarah kejadian di bulan Muharram bertepatan pada tanggal 10. Mudah-mudahan bagi kita yang banyak dosa, bagi kita yang banyak salah, mohon ampun kehadiran Allah, akan diterima tobat dan ampunan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengintrospeksi diri. Di tahun yang lalu sampai saat ini, sudahkah banyak amal baik kita atau amal buruk kita yang kita kerjakan? Jika amal baik yang sudah ada pada kita, kita tingkatkan kebaikan itu di jalan Allah. Jika memang amal buruk yang kita lakukan banyaknya, maka kita bertobat dan mengampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita dihampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'an